Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Pada malam hari ini kami akan menghadirkan perbincangan mengenai sidang kasus dugaan pencemaran dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikita Mirzani yang digelar di PN Jakarta Selatan berlangsung ricuh. Mulai dari adu mulut dengan JPU, adanya desakan dan juga bentakan dari Nikita Mirzani dan juga JPU, serta ada aksi pukul meja yang berlangsung di persidangan sehingga persidangan diskors. Apa sebenarnya yang melatar belakangi kegaduhan tersebut dan juga sebenarnya bagaimana cara untuk menjaga marwah pengadilan? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan bersama saya Vena Kintan, kami juga sudah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya yang akan menemani malam hari Anda. Langsung saja kita mulai. Apa kabar Indonesia Malam selengkapnya? Pemirsa, dua pengendara terlibat cekcok di kawasan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Salah satu pengemudi mobil diduga mengeluarkan senjata api saat terjadi keributan. Seorang pengemudi mobil SUV viral setelah terlibat cekcok dengan pengendara motor di Jalan Raya Jombang, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Dalam video tersebut, pengemudi mobil dinarasikan membawa senjata saat terlibat keributan. Dengan suara lantang, pengemudi mobil tersebut menjawab bahwa dirinya aparat. Diduga perselisihan bermula saat pengemudi mobil tak terima ditegur oleh pengendara motor karena kendaraannya menghalangi jalan. Usai perseteruan, korban pun mendatangi Polsek Pondok Aren untuk membuat laporan, dan dari hasil pemeriksaan polisi, pengemudi mobil diketahui berdinas di Kejaksaan Agung. Kepolisian kemudian memanggil keduanya untuk dilakukan mediasi dan hasilnya kedua pihak bersepakat berdamai dan tidak melanjutkan perkara ini. Saya aparat. Iya, mukanya. Terserah kamu. Parkir tengah jalan. Mana pakai bongkar? Pegang pistol ya. Iya, saya aparat. Bodoh. Saya aparat. Iya. Aksi komplotan spesialis bobol rumah terekam kamera pengawas atau CCTV di kawasan Sukati Perbaik, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku leluasa menggasak harta benda lantaran rumah dalam keadaan kosong karena menghuni rumah pergi ke tempat pengajian. Inilah rekaman CCTV saat dua orang pelaku pencurian leluasa menggasak harta benda sebuah rumah warga di Jalan Sukati Permai, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Kejadian pencurian ini terjadi pada Kamis malam pada tanggal 7 Agustus 2025 saat rumah dalam keadaan kosong karena penghuni tengah pergi ke tempat pengajian. Menurut keterangan korban, rumah ditinggalkan sejak pukul 7:30 malam untuk mengikuti kegiatan sholawatan, namun saat kembali pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka. Akibat kasus pencurian ini, sejumlah barang perhiasan emas dan surat berharga seperti paspor, BPKB, mobil, beberapa fotokopi KTP raib digondol maling. Total kerugian diperkirakan mencapai 15 juta rupiah. Saat ini kasus pencurian ditangani Polsek Regol, polisi pun telah memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas di sebuah kamar kos dengan penuh luka bakar di Indramayu, Jawa Barat. Polisi langsung membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses autopsi. Warga desa Singajaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad wanita muda di sebuah rumah kos-kosan. Korban diduga bernama Putri Apriani, warga desa Rambatan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Korban ditemukan tewas oleh warga dalam kondisi luka bakar dan diduga menjadi korban pembunuhan. Polsek Indramayu Kota dibantu Satreskrim Polres Indramayu langsung meminta keterangan sejumlah saksi dan telah mengumpulkan kamera pengawas di lokasi kejadian guna mengungkap penyebab tewasnya korban. Diketahui korban sudah lama menempati kos-kosan tersebut dan korban dikenal baik serta tidak memiliki masalah dengan teman kosnya. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk pemeriksaan otopsi, sementara itu polisi masih mendalami penyebab kematian korban. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyelidikan. Untuk korban masih kita lakukan penyelidikan bersama tim Inafis dari Reskrim Polres Indramayu.
Untuk selanjutnya mungkin nanti kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikannya. Kondisinya gimana dan laki-laki atau perempuan, Pak? Untuk sementara identitas masih kita dalami. Untuk jenis kelaminnya diduga perempuan. Kami juga meminta keterangan dari saksi-saksi yang ada di TKP bersama dengan petugasnya juga. Untuk sementara saksi-saksi kita ada yang sudah diminta di Polres, tapi untuk jumlahnya mungkin akan bertambah. Seorang suami di Merangin, Jambi tega menghabisi nyawa sang istri dikarenakan kesal karena sang istri menolak membuat kopi untuk pelaku. Usai menghabisi nyawa, sang istri pelaku panik dan melakukan percobaan bunuh diri dengan menenggak racun. Petugas Satreskrim Polres Merangin Jambi berhasil mengungkap motif pembunuhan keji yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya sendiri di Merangin Jambi. Motif kejahatan terungkap setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa keterangan sejumlah saksi. Pelaku tega menghabisi nyawa sang istri karena dipicu masalah sepele, cekcok suami istri. Sang istri menolak membuat kopi bagi pelaku. Tersulut emosi, pelaku memukul korban dengan balok kayu dan menikam dengan senjata tajam. Dari kejadian tersebut, melihat istrinya bersimbah darah dan terjatuh, si suami tersebut panik dan mencoba untuk bunuh diri dengan cara membenturkan kepala, kemudian meminum racun rumput suami istri. Itu cekcok mereka berdua dikarenakan si suami emosi tidak dibuatkan kopi oleh istrinya. Warga yang mengetahui keributan di rumah pelaku sempat membawa pelaku dan korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Pelaku yang juga suami korban sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Kolonel Abun Jani Bangko, namun nyawanya tidak tertolong karena mengalami pendarahan hebat. Jenazah pasangan suami istri tersebut rencananya akan dimakamkan di kampung halamannya di Bengkulu. Dari Merangin Jambi, Darlianto, Ramadan, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang remaja berusia 16 tahun menjadi korban pengeroyokan warga di kawasan Cikadang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Remaja itu dituduh mencuri sepeda motor, namun belakangan diketahui korban bukan pelaku pencurian dan hanya menjadi korban salah sasaran. Dalam video amatir yang direkam warga di Kampung Pajagan, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, remaja bernama Gary dipersekusi dan dipukuli di bagian wajah saat diinterogasi. Untuk mencegah kabur, tangan Gary bahkan diikat dengan tali. Peristiwa bermula saat Gary melintas di lokasi kejadian bersamaan dengan seorang terduga pelaku pencurian motor yang kabur usai beraksi. Saat itu posisi Gary berada di belakang pelaku sehingga Gary disangka sebagai pencuri. Setelah dipersekusi dan tidak ada barang bukti, Gary kemudian dilarikan ke klinik terdekat. Sing kabales tapi tong ku dendamnya ku perbuatan manehna yang itu salah di mata hukum, di mata... Kita ke informasi lainnya pemirsa, pengurus besar Jatma Aswaja akan menggelar zikir kebangsaan dan ikrar bela negara di Masjid Istiqlal Jakarta pada Minggu malam. Kegiatan zikir ini digelar menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia. Zikir kebangsaan ini dirancang untuk memperkuat komitmen kebangsaan dan persatuan umat dalam bingkai NKRI. Selain itu sebagai ruang kolektif untuk menghadirkan kembali nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana di Masjid Istiqlal, langsung saja kita sapa rekan kami di sana. Sudah ada Haidar Fasal. Silakan Fasal. Baik Vena, Windy dan juga pemirsa, memang untuk persiapan gelaran zikir nasional dan juga ikrar bela negara yang diinisiasikan oleh Jamiah Ahli Tarikah Al-Mutabaro Ahli Sunnah wal Jamaah atau yang bisa kita singkat dengan Jatma Aswaja ini masih terus dilakukan. Informasi yang kami peroleh,
Vena, Windy dan juga pemirsa, ini acaranya baru akan dimulai sekitar pukul 19 atau pukul 7 sore waktu Indonesia Barat setelah ini. Dan kami dapat informasikan bahwa 1 jam jelang digelarnya acara, Vena, Windy dan juga pemirsa, memang ini sudah ramai sekali masyarakat yang hadir ke Masjid Istiqlal, sudah tumpah ruah, di mana memang kebanyakan dari mereka ini merupakan jemaah dari Jatma Aswaja sendiri. Meskipun juga ada beberapa masyarakat umum yang juga turut hadir ke Masjid Istiqlal ini. Dan diperkirakan memang sekitar 50.000 jemaah Vena, Windy dan juga pemirsa ini akan menghadiri acara ini. Dan memang tadi banyak dari mereka juga hadir dari luar kota. Kami sempat berbincang dengan sejumlah pengunjung juga yang memang sengaja datang ke Masjid Istiqlal ini untuk menghadiri zikir nasional, di mana mereka juga datang ada yang dari Kuningan, Jawa Barat, Majalengka, Jawa Barat, bahkan juga ada dari Jawa Timur yang sengaja datang ke Jakarta ini menggunakan kendaraan pribadi maupun rombongan bis mereka untuk menghadiri zikir nasional dan juga ikrar bela negara ini. Dan juga selain masyarakat secara umum, Vena, Windy dan juga pemirsa, memang diharapkan juga sejumlah tokoh nasional ini hadir, antara lain Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin Umar, yang gambarnya juga sudah tertera ataupun sudah terpampang di banner ataupun poster-poster yang sudah dicetak. Tapi kendati demikian, kami sudah mencoba untuk mengkonfirmasi apakah kedua tokoh nasional tersebut hadir, namun memang belum dapat dipastikan oleh panitia sendiri apakah Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri Agama akan hadir ke acara ini atau tidak. Namun yang pasti acara ini juga akan dihadiri oleh tokoh-tokoh lintas agama, Windy dan juga pemirsa, karena esensinya dari zikir nasional ini adalah sebagai ruang bersama bagi umat untuk kembali meneguhkan komitmen pada NKRI, bukan hanya sekedar ritual spiritual, tapi juga merupakan gerakan moral kolektif untuk menjaga persatuan bangsa. Tentu kita nantikan dimulainya acara ini pada pukul 7 malam nanti. Vena dan juga Windy, untuk sementara demikian kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Haidar Fashal atas laporan Anda langsung dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Ya pemirsa, kami hadirkan informasi berikutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi pemirsa ini menaikkan dugaan kasus korupsi kuota haji era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ke tahap penyidikan. KPK telah menemukan dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama periode 2023-2024. KPK telah memeriksa sejumlah pihak termasuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Telah menaikkan status penyelidikan terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023 sampai dengan 2024 ke tahap penyidikan. KPK telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi terkait dengan penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 sehingga disimpulkan untuk dilakukan penyidikan. Acara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusdiklat Pasus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat hari ini. Dan berikut adalah rangkaian atraksi militer spektakuler yang ditampilkan para prajurit di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Atraksi militer yang disajikan mulai dari aksi para trike dan para motor dengan flying inflatable boat, flypass, pesawat tempur, bela diri taktis, operasi serbuan gedung, operasi lintas udara dan gabungan, hingga victory jump dan high speed pass. Acara diikuti oleh 27.384 orang, terdiri atas pasukan upacara dan pendukung yang melibatkan seluruh matra TNI. Upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Upacara ini juga menjadi saksi penganugerahan tanda pangkat Jenderal Kehormatan, penyematan tanda jabatan Wakil Panglima TNI, dan penyerahan piagam penghargaan Bintang Sakti kepada prajurit berintegritas tinggi. Jenderal TNI Tandio Budi resmi dilantik menjadi Wakil Panglima TNI.
Prajurit muda yang di depan saya tidak boleh sekali-sekali melupakan sejarah bahwa nenek moyang kita, bahwa kakek-kakek kita, eyang-eyang kita, orang tua kita pernah dijajah, pernah diperbudak, pernah diperlakukan lebih rendah dari binatang. Jangan pernah lupa sejarahmu. Makanya bangsa kita butuh tentara yang kuat. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Saya katakan sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Presiden Prabowo Subianto hadir dalam parade Hari Nasional Singapura yang diselenggarakan Sabtu kemarin. Kehadiran Presiden ke Singapura disambut hangat para WNI yang berada di sana. Presiden Prabowo Subianto menghadiri parade Hari Nasional Singapura yang berlangsung Sabtu 9 Agustus 2025. Saat Presiden Prabowo tiba di Pangkalan Udara Paya Lebar Airbase, Singapura, ia disambut Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, Duta Besar Singapura untuk Republik Indonesia, Kwok Fook Seng, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, dan Atase Pertahanan KBRI Singapura, Kolonel Hendra Supriyadi. Suasana hangat menyelimuti lobi hotel tempat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto singgah selama berada di Singapura. Puluhan warga negara Indonesia di Singapura, mulai dari mahasiswa, pekerja profesional, hingga para siswa sekolah berkumpul untuk menyambut kedatangan Presiden. Momen bertemu langsung dengan Presiden Prabowo ini sangat dinantikan oleh WNI yang tinggal di Singapura. Presiden pun menyempatkan diri menyapa mereka dan bahkan bersuah foto. Bagi warga Indonesia di Singapura, parade Hari Nasional yang tahun ini mengusung tema Majulah Singapura bukan sekadar perayaan kenegaraan, tetapi juga momentum mempererat silaturahmi. Presiden Prabowo Subianto mengklaim strategi pemerintahannya berada di jalur yang benar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka kemiskinan di Indonesia berada di posisi yang melesat. Benarkah demikian pemirsa? Bagaimana pemerintah menanggapi fenomena rombongan jarang beli atau rojali dan rombongan hanya nanya atau rohana yang berbak di pusat-pusat perbelanjaan akhir-akhir ini? Presiden Prabowo Subianto sedang berbangga dengan kinerja ekonomi kabinetnya. Di tengah gembar-gembor ekonomi lesu, daya beli melemah dan hantaman badai PHK, toh pertumbuhan ekonomi nasional justru kian kinclong. Tak hanya itu, di luar prediksi, angka kemiskinan dan pengangguran juga turun. Prabowo menyebutkan angka kemiskinan absolut berhasil ditekan. Jadi, langkahnya sudah berada di jalur yang benar. Capaian ini menurut Presiden menggugurkan semua spekulasi bila masa depan Indonesia gelap. Saya merasa saudara-saudara sudah bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Dalam waktu yang masih singkat, banyak sekali yang telah kita capai. Strategi yang sudah saya canangkan ternyata mulai terasa dan terlihat bahwa strategi kita benar, kita berada di arah yang benar, kita berada di azimut kompas yang benar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2025 sebesar 5,12%. Sebelumnya, BPS juga merilis jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2025 turun 0,2 juta orang dibandingkan September 2024.
Angka ini menjadi yang terendah dalam 2 dekade terakhir. Angka ini pun jauh melampaui prediksi para pakar di tengah melemahnya daya beli masyarakat, tekanan dunia usaha, dan ketidakpastian ekonomi global. Nah, kalau bagi kami pemerintah, fenomena itu menjadi semacam pengingat ya, bahwa masih ada kelompok saudara-saudara kita yang memang kita masih harus bekerja terus itu, mendorong pertumbuhan ekonomi kita lebih optimal lagi, mendorong investasi kita lebih optimal lagi, mengurangi kebocoran-kebocoran sebagaimana yang Bapak Presiden sering sampaikan tuh di segala sektor, di segala lini. Terjadinya pelambatan daya beli masyarakat itu sebenarnya tercermin juga ya dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga, misalnya dari data yang baru dirilis oleh BPS, itu pertumbuhan konsumsi rumah tangganya tetap tidak mencapai angka 5%. Jadi meskipun ekonominya tumbuh 5,12% secara tahunan, tapi konsumsi rumah tangga itu teridentifikasi masih lemah. Dan ini salah satu yang menyebabkan masyarakat akhirnya ke pusat perbelanjaan misalnya menjadi rojali, rohana. Dia hanya melihat-lihat saja tanpa membeli barang sekunder dan barang tersier. Karena memang daya belinya rendah. Dan porsi masyarakat dari total pendapatan itu lebih banyak untuk membayar cicilan, pinjaman, itu semakin besar. Jadi uang yang bisa ditabung juga semakin kecil. Data pertumbuhan ekonomi BPS ini memang berada di atas proyeksi banyak analis. BPS mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang kinerja seluruh lapangan usaha yang tumbuh positif, khususnya yang berkontribusi besar terhadap pendapatan domestik bruto, seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.947 triliun, atas dasar harga konstan sebesar Rp3.396,3 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 2025 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 4,04%. Pertumbuhan positif ini pun kini memunculkan debat kusir. Bukankah tengah ada tren rojali, alias rombongan jarang beli dan rohana, atau rombongan hanya nanya? Ataukah rojali dan rohana itu hanya isapan jempol kelompok yang hanya bermodal katanya? Daripada masyarakat ini terlihat shifting belanjanya lari ke belanja online. Kita lihat transaksi retail online ini baru dirilis oleh BPS. Tahun kemarin tidak di-track, tapi tahun ini sudah mulai di-track. Retail dan marketplace tumbuhnya kuartal to kuartal adalah 7,55%. Kemudian yang shift ke online, salah satu contoh yang tumbuhnya tinggi adalah personal care dan kosmetik, itu naik mendekati 17%. Ini menunjukkan bahwa terkait dengan isu rohana dan rojali ini isu yang ditiup-tiup. Jadi faktanya berbeda. Kalaupun mereka konsumsinya dengan utang. Ini yang membuat sebenarnya secara struktur ekonomi rapuh dan akhirnya merugikan pelaku usaha, misalnya di pusat perbelanjaan. Kalau lebih banyak yang hanya nongkrong, hanya beli misalnya makanan minuman tanpa membeli barang-barang fashion ataupun barang elektronik, maka ini menjadi pertanda yang kurang begitu bagus terhadap omset dari pelaku usaha dan akan memicu terjadinya pemangkasan tenaga kerja, akan melakukan efisiensi di berbagai sisi. Jadi memang harus ditangani segera ya oleh berbagai stimulus ekonomi dari pemerintah untuk mendorong dari sisi sektor realnya terus bergerak. Pemerintah kini diwanti-wanti agar tak terlena dengan angka, sebab bila salah langkah,
bukan hanya kebijakan yang menjadi tidak efektif, tapi bisa memperburuk keadaan lantaran mengabaikan gejala-gejala real di lapangan. Sejak awal kami sudah mengingatkan di forum resmi kepada BPS. Kita meminta kepada BPS jangan kemudian memberikan angka-angka statistik hasil Susenas itu berdasarkan pesanan. Misalnya pesanan karena kita ingin performanya baik. Lalu kita harus menyatakan ada angka kemiskinan turun, masyarakat miskinnya turun, kemudian Gini rasio turun, dan yang lain sebagainya. Kita juga menekankan bahwa validitas dari BPS ini, hasil survei BPS, Susenas BPS ini harus bisa menjadi pegangan bagi pengambil kebijakan. Maka tidak boleh main-main. Fenomena Rojali dan Rohana yang merebak di pusat-pusat perbelanjaan sejatinya adalah alarm bahwa telah terjadi pelemahan daya beli. Meski dalam angka kemiskinan diklaim menyusut dan pertumbuhan ekonomi nasional melesat. Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang Nikita Mirzani terlibat adu mulut dengan jaksa penuntut umum JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di bangku terdakwa, Nikita tampak emosi, membentak, bahkan memukul meja. Aksi ini memicu kegaduhan di ruang sidang hingga majelis hakim memutuskan menunda persidangan dan menskors jalannya proses hukum. Sejak awal sidang, Nikita mengaku diperlakukan tidak adil karena permintaannya memutar rekaman yang dianggap sebagai bukti kuat tidak dikabulkan majelis hakim. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya yang memicu kegaduhan tersebut? Mengapa marwah persidangan bisa tercederai? Bagaimana seharusnya semua pihak menjaga marwah peradilan? Jebak tau nggak? Itu si Super Hoy. Jangan main kekerasan. Jangan pemaksaan. Ya, itu tadi pemirsa suasana kegaduhan yang terjadi pada persidangan dengan terdakwa Nikita Mirzani. Sebenarnya ada apa? Kami akan mengkonfirmasinya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Di sebelah kanan saya sudah hadir Pak Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Nikita Mirzani. Selamat malam, Bang. Selamat malam, terima kasih. Ya, sehat selalu ya, Bang. Sehat, alhamdulillah. Dan juga hadir pula Aristo Pangaribuan yang merupakan ahli pidana hukum. Selamat malam, Bang Aristo. Terima kasih sudah hadir kembali di sini. Terima kasih. Ya, dan telah terhubung juga bersama kami Pak Kamilov Sagala yang merupakan anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia periode 2010-2015. Selamat malam, Bang Kamilov. Selamat malam, Mbak Windy.
Ya, langsung saja ini kita langsung bahas. Bang Fahmi, ini sebenarnya ada apa, ribut-ribut apa sih Bang? Ribut hari apa ini? Ada banyak ternyata. Jadi kalau sidang yang hari Kamis kemarin, sebetulnya itu nggak ada keributan ya. Jadi sebetulnya saat itu saya mendapatkan surat dari Rutan, di mana surat itu menyatakan Nikita harus bisa berobat. Jadi dirujuk, diberikan saran oleh Rutan Pondok Bambu supaya Nikita itu diberi kesempatan untuk melakukan pengecekan terhadap penyakitnya dia. Dan itulah saya ajukan ke hakim. Nah, pada saat saya ajukan ke hakim pada hari Kamis itu, hakim mengabulkan. Hakim mengabulkan, hanya memberikan kesempatan untuk berobat. Berobat saja dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Nah, di situ tapi Niki ingin jangan hari itu. Karena dia masih penasaran dengan adanya keterangan saksi yang bernama Doktif atau dokter Samira. Tapi hakim menyatakan saya salah kalau saya tidak keluarkan penetapan ini. Saya salah kalau Anda tidak saya kasih kesempatan untuk berobat. Intisarinya di sana. Sebetulnya ini hanya miss saja dengan persoalan Nikita harus dibawa ke satu rumah sakit Adiaksa untuk berobat sesuai dengan rekom dari Rutan Pondok Bambu. Itu masalahnya di sana. Kronologisnya ini sesungguhnya bagaimana Bang sampai ada adu mulut dengan JPU ini? Bagaimana? Ya itu kalau adu mulut itu karena Nikita merasa di saat saksi, jadi gini, saksi Doktif atau kita biasa memanggil Dokter Samira itu saksi yang diajukan oleh jaksa. Di saat saksi yang diajukan jaksa memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan selera daripada yang bertanya, dipotong-potong. Nah, kalau dipotong-potong kan merugikan kami dong, karena ini adalah fakta-fakta persidangan. Sedangkan saksi ini adalah saksi fakta yang tahu sebuah peristiwa. Kami kan ingin menggali peristiwa itu. Begitu dipotong ya kami protes, sehingga situlah terjadi ketegangan. Saya bilang Anda jangan maunya Anda sendiri, jangan Anda bertanya, jawabannya harus cocok dengan selera Anda. Itu yang jadi masalah, sehingga kami tegang nih, kita pun tegang nih, kita tidak mau, jangan dok, jangan takut, bongkar saja, buka saja, kan ceritanya kan seperti itu ketegangannya. Jadi kita minta saksi fakta ini menjelaskan semuanya, nggak perlu takut, nggak perlu dipotong-potong, dan jangan dipotong saksi fakta ini. Ini saksi Anda, tapi kalau saksi Anda melawan Anda, ada apa, kan gitu persoalannya. Bang Kamilov, boleh kami minta pendapatnya. Ini ternyata terdakwa merasa dirugikan karena tidak menyeluruh pertanyaannya dan jawaban dari saksi ini juga tidak sesuai dengan apa yang dijabarkan. Ada yang dipotong sehingga inilah yang membuat ketidakpuasan dari pihak terdakwa. Bang Kamilov. Baik, sebenarnya dalam suatu persidangan semua hak itu diberikan. Baik kepada jaksa dan juga pengacara untuk memberikan peluang untuk menyampaikan sesuatu. Pada saat itu yang saya lihat adalah saksi dari jaksa itu diberikan peluang untuk menyampaikan dan jaksa mengkonfirmasi dengan mempertanyakan hal-hal yang penting dia pertanyakan. Menurut saya itu hak jaksa untuk menjalankan tugasnya karena jaksa punya etika profesi. Dan dia juga mengikuti persidangan-persidangan itu berdasarkan perintah-perintah dari pimpinan juga, sehingga dia tidak bisa melakukan kesenang-wenangannya. Apabila jaksa melakukan tindakan yang tidak profesional atau melakukan perilaku-perilaku yang tidak profesional dalam bekerja, dia bisa dilaporkan, baik itu ke Jaksa Agung Pengawasan, Agung Muda Pengawasan, dan juga Komisi Kejaksaan. Jadi pada prinsipnya, jaksa yang bekerja tidak profesional itu bisa disampaikan, bisa diadukan oleh rekan kita dari pengacara. Setahu saya, dalam suatu persidangan, itu pimpinan sidang adalah ketua majelis, itulah yang mengatur bagaimana alur suatu isi persidangan. Jadi kalau terjadi alur persidangan tidak tepat atau tidak sesuai dengan materi dalam suatu sidang yang baik, itu bisa dihentikan. Jadi menurut saya, proses yang sudah terjadi ini merupakan suatu tindakan yang berupaya membuka bagaimana suatu teknis atau suatu cara dalam beracara yang bisa mengungkap suatu perkara. Jadi teknis-teknis ini yang dilakukan oleh jaksa maupun pengacara itu adalah hal yang wajar menurut saya.
Ya, begitu emosinya Nikita Mirzani, Bang Fahmi juga kita lihat sempat mukul meja saat itu ya, Bang? Ya, jadi ada beberapa jawaban dari Doktif. Doktif ini saksi fakta, saksi orang yang mereview, saksi yang melakukan laboratorium dan sebagainya. Di saat dia ingin mengungkap kebenaran, itu begitu dipotong, Niki langsung marah. Jangan takut dok, buka, bongkar. Itu yang Niki mau. Tapi jaksa langsung dipotong. Artinya saksi ini tidak boleh berbicara. Ini kan nggak fair. Disitulah yang jadi krusial. Artinya kalau memang ini ada sesuatu yang tidak cocok dengan Anda punya keinginan, Ibu, Anda kasih kesimpulan. Tuangkan di kesimpulan. Tapi saksi ini biar menyampaikan sesuatu kebenaran. Jangan Anda potong karena tidak sesuai dengan selera Anda. Nggak boleh dong seperti itu. Karena ini saksi fakta, bukan saksi ahli. Dia ingin menyampaikan, kasih kesempatan. Kalau tidak cocok, Anda bikin kesimpulan. Saksi ini tidak benar. Itu boleh di dalam kesimpulan. Tapi jangan dipotong. Sudah, berhenti. Begini, nggak boleh dong seperti itu. Jadi ada ketidakpuasan akhirnya. Dengan akhirnya Niki protes. Nggak boleh, jangan takut dok, buka. Ya. Niki bilang jangan takut, buka dok. Ya. Bang Aristo, silakan komentarnya. Jadi ada dua hal tadi yang dibilang Bang Fahmi ya, tentang kegaduhan yang kita bicarakan. Yang pertama soal saksi tadi, yang kedua soal izin berobat ya. Soal yang saksi dulu. Jadi soal yang saksi itu, karena itu saksinya jaksa, kalau saya sih melihatnya agak berbeda. Jaksa itu memang pasti nature-nya seperti Bang Fahmi bilang, pasti dia akan sesuai dengan argumentasinya, sesuai dengan seleranya. Kenapa? Karena dia punya sesuatu yang dia harus buktikan kan. Dia kan, jaksa ini kan menuduh. Nah, tuduhannya dituangkan dalam dakwaan. Nah, gunanya saksi doktif ini salah satunya adalah untuk mendukung tuduhannya. Nah, ketika itu misalnya menurut jaksa tidak relevan atau tidak sesuai dengan dakwaannya, natural bahwa dia potong itu. Asalkan diberikan kesempatan yang sama juga nanti kepada advokat, kepada Bang Fahmi dan kawan-kawan untuk bertanya terus. Dan Bang Fahmi kan bisa mengkoreksi tadi pertanyaannya. Bisa mengkoreksi jaksanya melalui saksi tersebut. Dan itu nature-nya persidangan kan begitu. Dua pihak ya yang menuduh dan yang mempertahankan ya, yang bertahan ini Bang Fahmi dan kliennya, ya itu nature-nya, perdebatannya. Nah, kalau Bang Fahmi protes itu mungkin karena strategi litigasinya Bang Fahmi juga. Karena kan strateginya ini bertahan sambil menyerang juga. Itu yang pertama ya. Yang kedua yang menarik sebenarnya, yang lebih menarik menurut saya adalah soal izin berobat yang kemudian diberhentikan. Kalau menurut saya itu sidang kemudian tiba-tiba dihentikan. Betul ya Bang Fahmi? Tiba-tiba dihentikan. Kemudian sidang dihentikan padahal kliennya Bang Fahmi ini masih mau bersidang. Itu menurut saya agak offside. Kenapa? Karena di dalam persidangan kesempatan yang seluas-luasnya, orang yang dipertaruhkan nasibnya itu adalah terdakwaannya, yaitu Nikita, kliennya Bang Fahmi. Kalau terdakwanya ini sebenarnya mau berobatnya nanti, buat dia lebih penting, dan dia masih dalam keadaan sehat ya di situ ya, dan buat dia ini lebih penting untuk mempertahankan nasibnya, karena hidupnya ini kan lagi at stake ya, dalam arti at stake itu ya dia apakah di penjara ditahan terus, atau dia bebas. Sangat, yang dipertaruhkan itu adalah freedom, itu sesuatu yang berharga dalam hidup manusia. Tapi ekspresi yang kemudian diberikan ataupun ditunjukkan oleh terdakwa dan juga disambut juga oleh JPU ini bagaimana dalam sebuah persidangan? Maksudnya ekspresi kemarahan gitu ya, misalnya ketidakpuasan ya. Ada kegaduhan yang sesungguhnya ini jarang terjadi dalam sebuah persidangan yang biasanya terjadi. Kalau jarang terjadi sih sering terjadi, ya sering terjadi kegaduhan ya, beberapa faktor ya. Tapi begini, pertama, dari hukum positifnya, bahwa contempt of court atau penghinaan terhadap persidangan ini belum ada undang-undangnya, aturannya secara khusus. Yang ada itu hanya etika persidangan. Artinya di bawah hukum, artinya itu orangnya nggak bisa diapa-apain lah gitu. Cuman bisa ditegur atau paling jauh disuruh keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kadang-kadang ya kegaduhan itu diciptakan ini sebenarnya ada yang murni diciptakan, ada yang tidak murni diciptakan. Saya nggak tahu yang terjadi di sidangnya Bang Fahmi. Apa maksudnya? Nah itu kan strategi litigasi juga. Karena dilihat ini kamera banyak yang mengarah kepada Bang Fahmi dan kliennya nih. Apakah strategi defense-nya ini sekaligus attacking misalnya, bertahan sekaligus menyerang, artinya bertahannya adalah terhadap dakwaannya, menyerangnya adalah ya menciptakan drama-drama itu sehingga membangun emosi publik. Nah itu bisa juga. Nah, itu namanya strategi litigasi. Tapi apakah itu yang
apply ya dalam strategi litigasinya Bang Fahmi? Saya nggak tahu, bisa ditanyakan ke Bang Fahmi. Ya, ini juga adalah sebuah pertanyaan karena marwah peradilan apakah tercederai dengan adanya kegaduhan ini, Bang Kamilov? Nanti kami akan tanyakan, jawabannya kami nantikan usai jeda pariwara berikut ini. Kita lanjutkan perbincangan kami, Bang Kamilov. Tadi kita sempat terjeda oleh iklan. Nah, kami ingin menanyakan kembali. Tadi kita juga sama-sama sudah mendengarkan pernyataan dari kedua narasumber di sini. Benarkah nature dari JPU ini adalah untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan oleh jaksa penuntut umum sehingga tidak menyeluruh jawaban yang diberikan oleh saksi? Apakah seperti itu? Demikian yang menurut Anda? Jadi Mbak Windy, suatu proses persidangan itu biasanya para pihak, siapapun itu dalam persidangan, itu selalu mempersiapkan dengan baik. Baik secara formal dan non-formal, artinya kekuatan-kekuatan data, kekuatan yang sifatnya non-data pun itu ada yang dipersiapkan para pihak. Setahu saya, jaksa dalam bekerja yang profesional, dia sudah mempersiapkan dengan baik karena dia punya tim. Dan tim itu ditunjuk oleh pimpinannya. Sehingga proses-proses di internal kejaksaan itu berjalan dengan administrasi yang sesuai dengan aturan SOP yang ada. Sehingga dalam persidangan itu ditunjuk siapa sebagai ketua dalam pimpinan kejaksaan itu supaya bisa mengikuti persidangan itu. Menurut saya, peristiwa-peristiwa yang ada di persidangan ini yang dilakukan oleh jaksa maupun advokat itu merupakan suatu proses persidangan yang normal menurut saya. Kenapa saya sebut normal? Karena itu ada di ruangan sidang. Nah, di ruangan sidang ini sebenarnya hak-hak yang paling utama yang bisa mengatur itu adalah rekan-rekan kita dari katakanlah di sini hakim atau ketua majelis hakim. Karena itu di peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2016 itu Mahkamah Agung mengeluarkan tentang tata cara dan etika persidangan di pengadilan. Salah satunya adalah menghormati hakim, berpakaian sopan, tidak membuat keributan, mengikuti prosedur, dan menghormati pihak lain. Jadi kalau kita lihat poin-poin ini, seharusnya para pihak yang dalam bersidang itu melakukan hal ini. Walaupun kita tahu bahwa istilah contempt of court itu belum ada undang-undangnya, tapi dengan adanya peraturan Mahkamah Agung ini, pihak-pihak yang berada di ruang pengadilan, siapapun itu termasuk pengunjung atau penonton, itu sudah harus menghormati persidangan itu dengan baik, apakah itu hakimnya, jaksanya, advokatnya, dan juga begitu berpakaiannya. Setahu saya, dalam ruang sidang itu kalau ada pengunjung atau penonton yang kakinya naik saja ke kaki yang lain atau berpangku kaki, itu biasanya pimpinan sidang atau ketua majelis hakim itu menegur. Apalagi kalau berteriak macam-macam dan memfoto tanpa seizin ketua majelis. Nah, menurut saya hal-hal inilah yang menyebabkan banyak kejadian kericuhan apabila dalam suatu ruang sidang yang tidak bisa dikendalikan, maka menimbul ke sesuatu yang tidak kita inginkan, seperti yang terjadi saat kejadian kita misalnya ini. Tapi saya yakin rekan-rekan para penegak hukum itu tahu hak dan kewajibannya dalam ruang sidang. Tapi kalau itu sudah mengatur masalah strategi, itu sudah berbeda cara pandangnya. Demikian. Ya, Bang Aristo, ini berbicara mengenai etika dalam persidangan. Dalam persidangan yang tadi sudah kita saksikan bersama, ini bagaimana menurut Anda? Kalau saya lihat, kalau perdebatan tadi, protes-protes itu wajar. Saya setuju dengan Bang siapa? Kamilov ya, wajar. Kenapa? Karena pertama, betul istilah contempt of court atau penghinaan terhadap peradilan itu tidak ada aturannya secara khusus. Yang ada tersebar di beberapa peraturan-peraturan tadi. Ya, itu bersifat abstrak, misalnya menghormati persidangan, berpakaian dan lain-lain. Tapi dia tidak mengatur secara detail. Ya. Tapi kalau misalnya perdebatannya masih dalam konteks argumen, misalnya Bang Fahmi merasa, oh jaksa ini kok parsial ya, dia mestinya imparsial. Ya itu sih menurut saya dalam tahap yang wajar. Atau protes-protes, oh hak saya dikurangi, hak saya tolong dipenuhi. Itu masih dalam batas yang wajar. Tapi kalau sudah serangan-serangannya misalnya personal,
ya. Nah, itu kemudian bisa menjadi catatan. Nah, dalam sejarah Indonesia, contempt of court, orang yang terkena contempt of court itu yang menghina peradilan kemudian menjadi masalah itu tidak banyak. Ya, karena undang-undangnya juga tadi saya katakan undang-undangnya berserak gitu ya, scattered ya. Tidak ada undang-undang secara khusus tentang penghinaan terhadap peradilan. Nah, selama perdebatannya, selama peristiwanya itu menyangkut konteks substansi argumentasi, menurut saya itu bukan contempt of court, itu bukan pengadilan biasa. Kalau pengadilan perdebatan itu panas, menurut saya biasa. Kenapa? Karena yang at stake itu, terdakwanya ini, kan saya bilang, yang dipertaruhkan itu adalah freedomnya. Sesuatu yang sangat berharga buat orang. Wajar kalau Bang Fahmi membela mati-matian advokat, wajar. Memang itu haknya, memang itu kewajibannya untuk mengimbangi tuduhan dakwaan dari negara melalui jaksa. Nah, begitu. Peranan dari hakim sendiri sebagai pengendali alur persidangan ini seperti apa menurut Anda? Ya, hakim itu betul pengendali. Dia bukan hanya pengendali. Hakim di Indonesia itu bersifat aktif lah sederhananya. Apa itu aktif? Jadi dia mengatur alur perdebatan ini. Selain dia mengatur alur perdebatan, dia juga bisa menilai secara aktif yang mana argumentasi masuk akal, yang mana nggak masuk akal. Pertanyaannya Bang Fahmi nggak masuk akal, pertanyaan jaksa nggak masuk akal. Dia bisa melakukan itu. Jadi dia memang bukan sekedar wasit yang pasif, tapi wasit yang aktif yang bisa juga bermain di dalam pertandingan. Jadi begitu analogi sederhananya. Nah, kalau hakim belum merasa perlu untuk mengeluarkan orang, belum merasa ada contempt of court, ya artinya suasana persidangan biasa, kondisif aja. Belum ada ya, hakim belum ada mau mengeluarkan, menegur. Dikasih kesempatan kita. Oh iya, artinya baik kalau begitu. Artinya baik. Hakimnya merasa ini wajar lah. Karena ini yang dipertaruhkan ini bukan sekedar harta benda. Kalau perdata kan harta benda. Yang dipertaruhkan ini freedom, reputasi seseorang, nasib seseorang. Dan sangat mungkin menjadi terdakwa di persidangan itu adalah momen kritikal paling besar dalam hidup seseorang. Iya, sempat juga terjadi keributan Bang Fahmi mengenai rekaman yang diajukan oleh Nikita Mirzani. Ini seperti apa sebenarnya sebetulnya rekaman itu di minggu yang lalu itu sudah disampaikan ke majelis. Ya, tapi Niki ingin itu diputar. Hakim pasti lebih tahu saatnya kapan itu diputar. Sehingga dia bilang belum waktunya Anda memutar sekarang. Nah, oke. Sehingga minggu kemarin, jadi itu kan minggu yang lalu, minggu kemarin kita minta diputar kembali, hakim belum. Nggak ada masalah karena nanti memang itu kan ada hak daripada Nikita di saat dia diperiksa sebagai terdakwa. Pada saat dia diperiksa sebagai terdakwa, semua bukti nanti kami akan sampaikan. Termasuk bukti adanya proses intersepsi ya terhadap rekaman-rekaman yang saat ini masuk tahap penyidikan. Itu semuanya ada bukti sama saya. Termasuk bukti endorse dan sebagainya kami lengkap. Itu nanti pada saatnya. Jadi apa yang dilakukan oleh majelis hakim itu masih dalam koridor yang benar. Tapi sepertinya Nikita kecewa dengan bukan, itu karena dia ingin ini terungkap. Terungkap lebih dulu sebelum proses. Terlalu lama harus menunggu dia diperiksa. Itu yang menjadi problem. Jadi ini persoalan waktu. Waktu kapan data ini harus terungkap. Tapi sudah dijelaskan kepada Sudah, kita. Jadi dijelaskan sehingga saya pikir ya sudahlah itu menjadi haknya majelis hakim. Yang jelas, yang terpenting itu adalah perdebatan yang antara Niki. Itu adalah dalam koridor yang benar. Hakim juga yang mengetahui dan hakim juga tidak mempermasalahkan. Di saat Niki protes, di saat saya protes, hakim juga tidak melarang kami protes. Artinya apa yang disampaikan Niki itu masih dalam koridor yang benar dalam proses hukum. Di mana hak Niki sebagai seorang terdakwa ingin kebenaran itu diungkap oleh saksi. Hakim juga tidak melarang kami, hakim juga tidak mempersoalkan keberatan ini. Nah disitulah terjadi perguliran, terjadi perdebatan, tolong saksi ini jangan dipotong-potong. Itu saja intisarinya kemarin. Perdebatannya itu di situ. Dan hakim tidak melarang kami protes. Artinya itu masih dalam koridor yang benar. Seperti itu. Nah sementara di lain pihak bagaimana peranan dari jaksa yang dirasa dirugikan oleh Nikita ini? Ya, jadi yang saya katakan tadi, jaksa itu bertanya, mendapatkan jawaban tidak sesuai dengan selera. Tapi sesuai dengan koridor pula. Ya, itu urusan mereka. Yang jelas ditanya jawabannya beda, langsung dipotong. Sehingga saksi ini tidak bisa meneruskan apa yang ingin disampaikan. Sehingga Niki bilang, dok jangan takut dok. Dokter jangan takut, boka.
buka buka itu Niki punya mau. Itulah yang terjadi perdebatan sehingga begitu jaksa melarang saksi untuk menyampaikan jawaban, dipotong sama jaksa, kita masuk juga memotong. Jangan takut dok, buka. Itulah yang terjadi sehingga itu seperti orang yang lagi berantem. Padahal itu adalah argumentasi kami, tolong saksi ini jangan dilarang untuk berbicara kebenaran di dalam sidang. Baik, kita konfirmasi Bang Kamilov, ini bagaimana tanggapannya yang tadi sudah disampaikan oleh kuasa hukum. Sepertinya pun dari hakim sendiri juga tidak ada pelarangan terhadap jaksa penuntut umum saat memberikan pertanyaan kepada saksi, Bang Kamilov. Ya, dalam suatu persidangan seperti yang sudah di awal saya sampaikan, yang duduk di ruang persidangan itu memang alur-alurnya sudah ada ya, alur pembicaraan dari siapa dahulu diberi ruang. Apakah itu jaksa dulu memberi saksi, kesaksian dari saksinya, atau nanti dari pihak advokatnya. Jadi alur-alur inilah yang kita hormati dalam suatu persidangan. Nah yang kemarin dalam peristiwa ini, jaksa mempunyai saksi, dan saksi ini menurut pihak rekan sebelah itu tidak sesuai dengan harapan-harapannya. Padahal dalam suatu persidangan, harapan itu di dua belah pihak itu punya harapan masing-masing. Nah, harapan jaksa, dia punya tujuan yang sama seperti tujuan yang diharapkan oleh rekan dari sebelah. Tapi itu belum tentu bisa menjadi suatu hal yang dianggap positif gitu ya. Nah, sehingga dalam peristiwa yang kemarin terjadi itu, sebenarnya adalah bagaimana bisa mempengaruhi saksi yang dimiliki oleh jaksa ini bisa mengarah poin-poinnya untuk menunjukkan kepentingan-kepentingan yang diharapkan. Nah, kepentingan-kepentingan ini nanti sebenarnya ada proses lanjutannya, misalnya keberatan dari rekan dari pengacara itu akan dicatat oleh hakim apa tidak. Tapi dalam proses yang kemarin itu terjadi ya istilahnya debat kusir ya antara para jaksa maupun dengan advokat. Menurut saya ini perlu kita koreksi ya. Apabila memang di situ ditemui misalnya jaksa bekerja tidak profesional, itu ruang lingkup untuk dilaporkan dia bahwa perilakunya tidak sesuai, itu rekan dari pengacara bisa laporkan ke komisi kejaksaan atau Jamwas. Tapi menurut saya selama yang dilakukan proses yang terjadi dalam ruang sidang, itu adalah proses-proses yang biasanya dalam suasana yang betul-betul merebut bahwa saksi ini harusnya bisa menjadi saksi mahkotanya dari pihak sebelah, tapi ini merupakan saksi mahkotanya dari pihak sebelah sini gitu. Jadi menurut saya ini hanya suatu perebutan-perebutan yang menurut hakim pun mungkin ya, menurut hakim saya nggak tahu persis hakim, kalau bisa hakim di situ hadir dengan melihat kondisi seperti itu, dia bisa mengarahkan bahwa maaf, Anda belum bisa menyampaikan, nanti saya catat atau tunggu dulu atau apapun lah supaya hakim bisa melihat alur-alur ini berjalan dengan tertib. Namun sayang kemarin peristiwa ini menjadi peristiwa catatan mahal buat katakanlah media, sehingga terjadi kericuan seperti itu. Menurut saya ini belum masuk ruang lingkup kericuan yang lebih besar ya, artinya ruang lingkup seperti yang sudah terjadi selama ini. Ya, catatan itu pula yang kami ingin bahas usai jeda Bang Aristo. Tentunya kami ingin menanyakan tentang bagaimana marwah peradilan yang sesungguhnya harus dijaga. Sesaat lagi ya Bang Aristo. Kami akan kembali pemirsa. Ada kembali bersama kami, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kami. Ya Bang Aristo, tadi saya sudah menanyakan sebenarnya seberapa penting marwah peradilan ini untuk dijaga agar tidak tercederai, Bang Aristo. Oke, pertanyaannya menarik nih, marwah ya. Jadi kalau kita bicara marwah ya, dignity dari persidangan, jangan hanya kita bayangkan bahwa persidangan itu harus rapi, santun, tidak ada yang berteriak, tidak ada yang protes, enggak. Justru marwah persidangan yang sesungguhnya, apakah persidangan itu bisa menyajikan pertarungan yang seimbang? Apa maksudnya pertarungan yang seimbang? Pertarungan yang seimbang antara negara melalui jaksanya ini kan menuduh orang nih, mendakwa orang bahasa hukumnya, mendakwa orang dan akan mengambil sesuatu yang paling berharga dalam hidup orang, yaitu kebebasannya. Nah, ketika ada terdakwa mau diambil kebebasannya, apakah hakim ya, apakah persidangan itu memberikan orang ini kesempatan yang seluas-luasnya untuk membela dirinya terhadap tuduhan yang berat itu, yang sangat berarti dalam hidupnya? Nah, apa maksudnya? Ya, apakah advokatnya diberikan kesempatan untuk melawan argumentasi jaksa? Apakah advokatnya diberikan kesempatan untuk bertanya sama halnya juga jaksa bertanya? Apakah advokatnya diberikan kesempatan untuk memberikan bukti
untuk membela dirinya. Nah, itu yang paling penting, yang pertama. Yang kedua, kalau saya lihat ya, drama-drama ini ya, sebenarnya ada juga upaya untuk membangun emosi publik. Jadi menggeser persoalan dari tindak pidana biasa dari Nikita Mirzani menjadi dia sebagai korban sistem. Nah, ini menurut saya strategi litigasi yang sah-sah saja karena kamera semua mengarah ke dia dan terbukti kita membicarakan persidangan itu. Jadi dua hal itu. Jadi sekali lagi jangan kita bayangkan marwah itu sidang harus santun, kita harus panggil hakim yang mulia dengan segala protokolernya. Enggak, yang lebih penting lagi adalah substance dari persidangan tadi soal keseimbangan itu. Gitu, Mbak Windy. Bang Kamilov, kami juga ingin menanyakan apabila Nikita Mirzani yang saat ini dikategorikan sebagai terdakwa ini berargumen. Kenapa hal tersebut juga direspons oleh JPU sehingga terjadilah adu mulut? Sesungguhnya kan JPU seharusnya sudah mengetahui bahwa persidangan ini seharusnya dijaga marwahnya. Bang Kamilov. Baik, sebenarnya di Kejaksaan atau di Kejaksaan Agung itu sudah dibuat bagaimana menjaga suatu peristiwa di peradilan itu berjalan dengan baik dan profesional. Itu mulai dari perilakunya jaksa, sehingga jaksa mengeluarkan namanya Perja Tata Cara Penuntutan. Jadi mulai dari penuntutan pun sudah dipersiapkan bagaimana proses sampai nanti masuk ke pengadilan. Sehingga proses-proses yang sifatnya teknis administratif itu sudah ada tata caranya di Perja yang peraturan Jaksa Agung untuk mereka bekerja secara profesional. Nah, berikutnya mereka juga dipayungi, artinya dipersiapkan dengan beretika. Artinya dalam suatu proses mencari keadilan atau penuntutan yang di sini adalah katakanlah warga negara atau siapapun nanti yang dituntut, itu ada etikanya seorang jaksa dalam menunjukkan perilaku dia dalam suatu persidangan yang terhormat itu, artinya yang kita hargai itu. Tapi dalam proses persidangan itu terjadi denyut yang bergerak secara cepat dan kadang-kadang kita di luar dugaan, artinya di luar perkiraan, baik itu dari pihak kawan-kawan dari advokat maupun dari kejaksaan, misalnya untuk pembuktian dalam dakwaan. Sehingga dalam pembuktian dakwaan ini seorang jaksa yang sudah mempersiapkan dengan baik tadi di kantornya, tapi dalam dinamika dalam persidangan itu terjadi pergolakan yang sangat luar biasa karena kita tahu di ruang sidang itu banyak hal-hal yang di luar dugaan muncul. Nah, disinilah muncul kapasitas seorang jaksa yang jam terbangnya tinggi, itu bisa mengaturnya, alur-alurnya, berpikirannya, tanya jawabnya, sikap dan segala macamnya, itu bisa dipertunjukkan dalam kemampuan profesionalnya dia. Begitu juga rekan-rekan di advokat. Karena itu dalam prosedur kinerjanya JPU itu tidak main-main gitu ya. Artinya dia serius menegakkan suatu aturan, menegakkan suatu tuntutan atau dakwaan yang dimintakan itu bisa bekerja secara objektif. Jadi menurut saya bagaimanapun juga suatu peristiwa yang dilengkapi dengan tata cara yang SOP yang berangkat dari titik yang sudah diatur dengan baik, itu mudah-mudahan dalam proses yang di dalam persidangan itu juga akan berjalan baik. Ya, baik. Bang Fahmi, kita ketahui juga bahwa persidangan dari Nikita Mirzani ini juga mencuri perhatian dari publik dengan adanya kegaduhan dan juga menurut Anda sebagai kuasa hukum, bagaimana opini dari publik? Ya, semua masyarakat memang memantau perkara ini dan juga mungkin saya luruskan, tadi pada saat awal saya melihat ada sebuah kalimat, adanya sebuah dugaan pemerasan. Saya katakan pemerasan itu memang awalnya ada dalam proses penyidikan, di mana ada pasal terkait dengan pasal 368. Tapi pada saat proses P21, pasal pemerasannya dihapus oleh jaksa penuntut umum. Sehingga di dalam surat dakwaan, pedoman di dalam proses hukum itu adalah surat dakwaan. Di dalam surat dakwaan itu tidak ada tindak pidana pemerasan. Mohon dikoreksi supaya tidak menyesatkan masyarakat. Bahwa Nikita tidak pernah didakwa melakukan pemerasan. Nikita didakwa melakukan pencemaran, baik lisan ataupun tulisan. Nah, apakah menurut Anda kepercayaan publik terhadap peradilan ini pun jadi goyah dengan adanya kasus ini? Nggak ada, itu urusan masyarakat. Tidak ada, yang jelas masyarakat mengikuti, masyarakat juga ingin sebuah keadilan diterapkan dalam proses hukum seperti ini.
Baik, terima kasih Bang Fahmi, terima kasih Bang Arissa, terima kasih Bang Kamila waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Dan pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini menghadirkan informasi lainnya. Usai jeda, kami kembali. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, bendera One Piece tengah jadi perbincangan hangat di berbagai penjuru tanah air. Bendera bajak laut dengan simbol topi jerami kini berkibar di jalan-jalan dari kota besar hingga pelosok daerah. Fenomena pengibaran bendera dari anime asal Jepang, One Piece, marak di sejumlah daerah menjelang perayaan HUT ke-80 RI. Bendera dengan gambar tengkorak dan tulang bersilang itu diduga dikibarkan oleh sebagian masyarakat sebagai ekspresi kekecewaan terhadap kinerja pemerintah dan bentuk perlawanan terhadap kondisi saat ini. Istana menanggapi fenomena pengibaran bendera One Piece yang viral belakangan ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memiliki sikap terbuka terhadap pengibaran bendera One Piece selama tidak dibenturkan dengan makna bendera merah putih. Namun ia menegaskan agar simbol kreativitas tersebut tidak disandingkan atau dipertentangkan dengan simbol kebangsaan. Mensesnek pun menyatakan jangan ada pihak yang mengganggu kesakralan bulan kemerdekaan ini dengan membenturkan antara kreativitas dengan bendera Republik Indonesia, bendera merah putih. Apapun kondisinya, ya kita harus cintai negara kita, salah satunya ya cintai lambang negara kita merah putih itu. Termasuk makna dari kritikan bendera One Piece? Enggak ada masalah, kalau makna kritikan kita sangat terbuka, pemerintah sangat terbuka, dan kita menyadari kok, kita menyadari bahwa memang masih banyak pekerjaan rumah, ya, masih banyak yang harus kita perbaiki. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pihaknya tidak mempersoalkan keberadaan bendera Jolly Roger yang menjadi simbol bajak laut dalam anime One Piece. Dasko menegaskan pihaknya juga memahami banyak orang yang menyukai bendera dari anime tenar tersebut. Sebenarnya kemarin kan kalau kami menyampaikan bahwa benderanya itu nggak ada masalah. Benderanya itu kan banyak yang suka, banyak yang menyenangi itu benderanya yang ada. Nah, tapi apa yang kami sampaikan kemarin adalah bendera itu digunakan oleh sebagian pihak untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita. Tetapi secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. One Piece adalah mahakarya manga Jepang karya Eiichiro Oda yang pertama kali terbit tahun 1997. Lebih dari sekedar kisah bajak laut, One Piece menjadi epik tentang persahabatan, kebebasan, dan pencarian jati diri. Tokoh utamanya, Monkey D. Luffy, si bocah elastis yang bercita-cita menjadi raja bajak laut, menantang dunia untuk menemukan harta karun legendaris bernama One Piece. Selama hampir 3 dekade, serial ini memikat jutaan penggemar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Saat ini bendera One Piece tengah jadi perbincangan hangat di berbagai penjuru tanah air. Lantas, apakah bendera Jolly Roger, topi jerami ini sekedar bentuk ekspresi atau merupakan simbol yang perlu ditafsirkan untuk lebih berhati-hati? Tim TV One mengabarkan. Fenomena sound horeg yang viral karena volume tinggi dan efek getaran kini telah dibatasi berdasarkan surat edaran yang ditertibkan Forkopimda Jawa Timur. Dalam aturannya terdapat batasan kebisingan hingga larangan merusak properti dan fasilitas umum. Musik dengan suara keras hingga menggelegar atau biasa dikenal dengan sebutan sound horeg, awal kemunculannya hanya sebagai hiburan di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, namun seiring waktu suara kerasnya menimbulkan permasalahan.
Saung horeg memang memberi ruang hiburan bagi masyarakat, namun juga memunculkan konflik sosial. Tidak jarang warga terganggu dengan suara keras saung horeg, apalagi jika digelar hingga larut malam. Saung horeg itu kini telah dibatasi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi memberlakukan aturan penggunaan saung horeg melalui surat edaran bersama yang ditandatangani Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Kapolda Jawa Timur, dan Pangdam 5 Brawijaya. Surat edaran ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum serta memastikan penggunaan pengeras suara tidak melanggar norma agama, kesusilaan maupun hukum. Salah satu aturan dalam surat yakni volume desibel yang diatur, kemudian dilarang menyalakan ketika melewati kawasan rumah sakit hingga pendidikan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan aturan dibuat untuk melindungi masyarakat. Memberikan sebuah pegangan bagi masyarakat dan bagi pelaku usaha yang ya mereka ingin mencari rezeki yang baik lah sebenarnya begitu. Jadi ini bertujuan, kalau ditanya tujuannya apa melindungi, ya intinya melindungi masyarakat. Masyarakat itu ada pada sederhananya ya ada masyarakat. Kalau kita bagi menjadi 3, masyarakat ini ada masyarakat yang memang secara langsung menginginkan dan mengkonsumsi dalam konteks ini menjadi bagian dari audiens langsung dan audiens yang secara personal berkeinginan untuk mendengarkan penggunaan acara dengan pengeras suara. Yang berikutnya ada masyarakat yang memang terdampak. Surat edaran ini sudah sesuai dengan undang-undang termasuk Peraturan Menteri Kesehatan, Permen Lingkungan Hidup, dan Permen Ketenagakerjaan. Tim TV One mengabarkan. Di kawasan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, salah satu pengemudi mobil diduga mengeluarkan senjata api saat terjadi keributan. Seorang pengemudi mobil SUV viral setelah terlibat cekcok. Pegang pistol ya. Iya, saya aparat. Bodoh. Saya aparat. Iya, mukanya. Terserah kamu. Parkir tengah jalan. Cekcok ini terjadi dengan pengendara motor di Jalan Raya Jombang, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Dalam video tersebut, pengemudi mobil dinarasikan membawa senjata saat terlibat keributan. Dengan suara lantang, pengemudi mobil tersebut menjawab bahwa dirinya adalah aparat. Diduga perselisihan bermula saat pengemudi mobil tak terima ditegur oleh pengendara motor karena kendaraannya menghalangi jalan. Usai perseteruan, korban pun datangi Polsek Pondok Aren untuk membuat laporan. Dari hasil pemeriksaan polisi, pengemudi mobil diketahui berdinas di Kejaksaan Agung. Kepolisian ini kemudian memanggil keduanya untuk mediasi. Hasilnya, kedua pihak bersepakat berdamai dan tidak melanjutkan perkara ini. Iya, mukanya. Terserah kamu. Parkir tengah jalan. Mana pakai pagar? Pegang pistol ya. Iya, saya aparat. Bodoh. Saya aparat. Iya, mukanya. Terserah kamu. Parkir tengah jalan. Mana pakai pagar? Pegang pistol ya. Iya, saya aparat. Seorang remaja berusia 16 tahun menjadi korban pengeroyokan warga di kawasan Cikadang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Remaja itu dituduh mencuri sepeda motor, namun belakangnya diketahui korban bukan pelaku pencurian dan hanya menjadi korban salah sasaran. Dalam video amatir yang direkam warga di Kampung Pajagan, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, remaja bernama Geri dipersekusi dan dipukuli di bagian wajah saat diinterogasi. Untuk mencegah kabur, tangan Geri bahkan diikat dengan tali. Peristiwa bermula saat Geri melintas di lokasi kejadian bersamaan dengan seorang terduga pelaku pencurian motor yang kabur usai beraksi. Saat itu posisi Geri berada di belakang pelaku sehingga Geri disangka sebagai pencuri. Setelah dipersekusi dan tidak ada barang bukti, Geri kemudian dilarikan ke klinik terdekat. Aksi komplotan spesialis bobol rumah terekam kamera pengawas atau CCTV di kawasan Sukati Permai, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku leluasa menggasak harta benda lantaran rumah dalam keadaan kosong karena penghuni rumah pergi ke tempat pengajian. Gambar yang Anda saksikan saat ini pemirsa adalah rekaman CCTV ketika dua orang pelaku pencurian leluasa menggasak harta benda sebuah rumah
warga di Jalan Sukati Permai, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Kejadian pencurian ini terjadi pada Kamis 7 Agustus 2025 saat rumah dalam keadaan kosong. Penghuni rumah pergi ke tempat pengajian. Menurut keterangan korban, rumah ditinggalkan sejak pukul 7:30 malam untuk mengikuti kegiatan sholawatan. Namun saat kembali, pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka. Akibat kasus pencurian ini, sejumlah barang perhiasan emas dan surat berharga seperti paspor, BPKB, mobil, beberapa fotokopi KTP raib digondol maling. Total kerugian diperkirakan mencapai 15 juta rupiah. Dan saat ini pemirsa, kasus pencurian ditangani Polsek Regol. Polisi pun telah memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Seorang wanita ditemukan tewas di kamar kos penuh luka bakar di Indramayu, Jawa Barat. Polisi langsung membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses otopsi. Warga Desa Singajaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad wanita muda di sebuah rumah kos-kosan. Korban diduga bernama Putri Apriani, warga Desa Rambatan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Korban ditemukan tewas oleh warga dalam kondisi luka bakar dan diduga menjadi korban pembunuhan. Polsek Indramayu Kota dibantu Satreskrim Polres Indramayu ini kemudian langsung meminta keterangan sejumlah saksi dan kamera pengawas di lokasi kejadian guna mengungkap penyebab tewasnya korban. Diketahui korban sudah lama menempati kosan tersebut. Korban dikenal baik dan tidak memiliki masalah dengan teman kosnya. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk pemeriksaan otopsi. Sementara itu polisi masih mendalami penyebab kematian korban. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyelidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan dugaan kasus korupsi kuota haji era Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ke tahap penyidikan. KPK telah menemukan dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama 2023-2024. KPK telah memeriksa sejumlah pihak termasuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Telah menaikkan status penyelidikan terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023 sampai dengan 2024 ke tahap penyidikan. KPK telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi terkait dengan penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 sehingga disimpulkan untuk dilakukan penyidikan. Ya, untuk mengetahui situasi terbaru di Gaza, Palestina, pemirsa, kami ajak Anda terhubung bersama dengan relawan Mercy Indonesia dan Dr. Eka Budi. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta. Dr. Eka, semoga dalam kondisi sehat. Kabarnya bagaimana, Dok, di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Gaza. Alhamdulillah tim kami hari ini masih diberikan kesehatan dan masih sehat walafiat, Mbak. Baik, Dokter Eka, situasi Gaza saat ini. Ya, silakan Dokter Eka. Kami ingin tahu situasi terbaru di Gaza Palestina seperti apa, Dokter? Ya, bagaimana? Jadi memang sudah terdengar luas ya sama masyarakat lokal bahwa setelah ada keputusan dari Kementerian Pertahanan dan Benyamin Netanyahu bahwa mereka akan mencaplok Gaza dengan kekuatan penuh. Dari perbincangan kami dengan warga lokal, tim lokal kami, hampir semua sudah putus asa, Mbak. Jadi kalaupun ada serangan, mereka tidak akan berpindah dari kota Gaza. Karena mereka sudah tahu situasi di selatan, waktu pertama kali mereka mengalami displacement, sangat mengkhawatirkan. Jadi mereka lebih memutuskan untuk tidak akan kemana-mana. Jadi mereka sudah pasrah dengan kondisi mereka. Mereka sudah siap, ya, masih di tempat seperti itulah kira-kira, Mbak. Oke.
Dr. Eka, kita tahu bahwa kondisi di Gaza ini saat ini tengah mengalami krisis kelaparan. Tapi kami ingin dengar ceritanya dari Dr. Eka. Seperti apa sebenarnya kondisi di sana? Ya Mbak, jadi mengenai kondisi krisis pangan itu memang benar terjadi gitu Mbak ya. Tiap hari warga berjuang mencari makan ya gitu. Mereka pergi ke tempat-tempat yang organisasi yang memberikan bantuan hot meals atau memberikan bantuan paket pangan, tapi tetap jumlah yang tersedia pun juga tidak mencukupi. Sehingga makanya sebagian besar warga Gaza mencari bantuan ke perbatasan. Ada 5 titik kalau nggak salah ya, ada di Zikim, Netzarim, kemudian di Rafah, Mirat. Bantuan-bantuan yang diperbolehkan masuk ya mereka mencari sampai ke sana. Tapi tidak semua warga Gaza akan sampai ke sana gitu. Dan kalaupun sampai ke sana, resikonya juga cukup besar karena begitu truk bantuan masuk, itu hanya diberikan waktu sekitar 5 menit, mereka silahkan mengambil, lebih dari itu dianggap melanggar, kemudian mereka akan ditembaki dan dibom. Seperti itu. Jadi benar-benar kesulitan. Seperti yang saya alami, kalau seandainya saya semua penyembuhan lukanya tidak baik gitu, sehingga bahkan kadang kalau untuk persiapan operasi kami harus menyiapkan 2-3 kantong darah gitu ya, karena begitu pemeriksaan darah kandungan hemoglobin mereka di bawah 8 semua, dan itu tidak ideal untuk operasi karena biasanya operasi itu kan pasti akan ada perdarahan banyak dan segala macam, dan itu tentu tidak ideal, sehingga seperti itulah kekurangan kronis yang terjadi di Gaza. Bahkan laporan dari teman kami yang satu tim dengan kami karena dia bertugas di Rumah Sakit Halo di sekitar kurang lebih kira-kira 700 meter dari Rumah Sakit Sifa, banyak bayi yang lahir dengan kondisi cacat kongenital gitu, dan sudah dipastikan cacat kongenital ini memang karena kekurangan gizi gitu, seperti misalnya asam folat, dan kecukupan gizi tentu sangat-sangat kurang gitu Mbak. Oke, sejauh ini penanganan untuk pasien ataupun warga Gaza yang luka, korban-korban di sana, dan juga obat-obatan bagaimana dokter? Ya, kalau untuk penanganan luka, ya bisa dibilang hampir tidak ada henti-hentinya Mbak ya. Mungkin sempat ada ya jeda sedikit, kemudian nanti akan ada lagi gitu. Entah karena itu tadi warga mencari makan gitu ya, mencari mungkin sisa-sisa makanan yang ada di rumah mereka, tapi karena rumah mereka sudah masuk daerah red zone, nah itu jadi alasan kemudian pihak penjajah Israel menembak mereka, membom mereka gitu. Bahkan tadi yang seperti saya bilang, di perbatasan yang di titik-titik tempat bantuan itu masuk, mereka hanya diberi waktu 5 menit, lebih dari 5 menit dibom, ditembak, karena dianggap sudah melanggar, seperti itu. Sedangkan suplai logistik untuk medis ya semakin hari semakin menipis, bahkan dengan sangat tidak tega kami misalnya harus menjahit ya luka-luka kecil gitu ya, itu tanpa obat anestesi gitu. Jadi benar-benar langsung tusuk gitu. Tentu ya menjerit-jerit ya buat anak-anak gitu. Buat orang dewasa yang mungkin masih bisa ada yang bisa menahan, cuma bisa dibayangkan menjahit luka tanpa pemberian obat anestesi lokal gitu. Oke, bahkan kasa steril saja kita sudah harus berhemat-hemat gitu Mbak. Gitu kondisinya. Oke, kalau pendekatan medis yang dilakukan dokter di sana, apa yang dilakukan? Ya, untuk pendekatan medis ya kami berkolaborasi ya dengan tim medis lokal gitu ya, karena ini tetap rumah mereka, ada keterbatasan ya masalah etika dan legal formal gitu ya, jadi kita hanya berkolaborasi apa yang bisa kita bantu, misalnya mereka udah kelelahan, kita naik jadi operator operasi gitu. Selama ini ya mungkin masih bisa jadi asisten, kemudian memberikan pengalaman kami yang mungkin mereka nggak punya gitu tentang penanganan pasien gitu ya, bertukar ilmu, sharing gitu, karena mungkin hampir nggak pernah update ilmu begitu Mbak ya, karena yang dengan kondisi keterpaksaan mereka, sinyal internet susah, akses ke luar negeri untuk belajar lebih juga terbatas, sehingga mungkin ada beberapa ilmu yang mungkin mereka ketinggalan banget gitu Mbak. Oke,
Selama Dokter Eka berada di sana, Dok, hal apa yang paling sulit untuk kemudian dilakukan, Dokter? Ya, entah kenapa ya, ini saya perhatikan, ini untuk kasus saya gitu ya, dari Bedah Saraf, itu pihak penjajah, kalau misalnya menembak gitu ya, itu sasarannya ya kalau benar-benar organ vital gitu. Kalau nggak ke kepala, ke leher, jantung atau bagian dada, atau ke tulang punggung gitu. Jadi bisa dibayangkan gitu ya, kalau seandainya kena ke otak itu ya kalau memang selamat pasti cacat. Kalau ke jantung atau ini ya bisa aja kemungkinan langsung meninggal seketika ya gitu. Tapi kalau ke tulang belakang, ke sumsum tulang belakang itu udah pasti akan cacat. Banyak pasien-pasien kami ya terutama yang dari Bedah Saraf itu spinal cord injury, cedera sumsum tulang belakang. Itu bahkan sampai 1 bulan lebih gitu menunggu di rumah sakit karena rumah sakit rehabilitasi itu penuh. Sehingga mereka terpaksa kita rawat dulu sampai kondisi rumah sakit rehab medik itu kosong. Nah ini jadi beban rumah sakit juga gitu. Dan hampir mungkin ya 70% pasien-pasien yang kami tangani itu semua dengan kondisi seperti itu. Cacat 4 anggota tubuh, tidak bisa bergerak, sangat-sangat butuh bantuan orang sehingga akan sangat-sangat kesulitan untuk masa depan mereka. Oke. Seperti Baik. itu, Mbak. Dokter Eka Budi, terima kasih sudah berbagi cerita di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu kami kirimkan doa untuk Dokter Eka dan juga seluruh warga Gaza Palestina di sana. Terima kasih dokter. Banyak, selamat malam waktu Jakarta. Terima kasih banyak. Selamat malam. Baik pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda setelah legenda Manchester United Eric Cantona mengecam genosida Israel terhadap Palestina. Kini giliran legenda timnas Inggris Gary Lineker yang menyindir FIFA yang tak berani memberi sanksi kepada Israel. Informasi tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Windy Wellingtonia. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan kabar utama bersama Laura Louis. Kami pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.